Mas Ardi ya, Masya Allah. Betul, Mas Ardi. Siap, Mas Ardi. Moga-moga bermanfaat ini. Kita lagi bahas penjualan nih, ya, tentang penjualan yang insya Allah moga-moga Allah mudahkan ya sampai jam 10 maksimal ya. Dari 5 komponen ya. Benar-benar barang tadi sudah kita bahas, sudah selesai. Sekarang tentang harga nih. Ya. Kemudian nanti ada pelayanan tempat menjual, ada online offline atau bisa dua-duanya, omni channel yang istilahnya ya, omni channel, kemudian sistem dan teknik penjualan. Nah, kemudian tadi sampai harga ya. Harga apakah boleh kita di atas 100% marginnya? Boleh. Ya, karena apalagi sesuai harga pasar. Tidak patokannya adalah harga pasar. Jika tidak sesuai harga pasar, jika dia di atas, ini yang setahu saya cenderung tidak dibolehkan ya. Tapi kalau di bawah harga pasar ya lebih murah, karena mengingat pembeli lebih banyak daripada penjual, maka ini adalah kepentingan umum, maka dibolehkan. Meskipun dari mazhab Imam Malik naik turunnya itu hanya boleh 30%. 30% di atas harga pasar. Misalkan harga pasarnya 10.000, maka bolehnya jualnya 13.000 maksimal, dan yang paling murah 7.000 gitu ya. Jika ada harga headnya ya dari harga eceran tertinggi dari pemerintah, ya harusnya dipatuhi. Jadi saya tidak membahas itu insya Allah ranah Ustaz, insya Allah silahkan ikutin kajian fikih muamalah. Tadi saya hanya menyampaikan sedikit yang saya ingat, dan bisa jadi saya salah gitu ya. Maka tentang harga ini sama juga harus dikaitkan dengan market kita. Ya, pada saat kita tadi menyasar market B dan A dan kualitasnya ternyata sudah sesuai dengan B dan A, tetapi ternyata harganya lebih murah gitu ya, nggak sesuai. Tadi saya bilang saya iPhone 12 Pro saya jual di marketplace harga 10 juta, ini bisa jadi nggak lakunya sama-sama yang saya kenal doang gitu ya. Ya, kalau Mas Yudo ini teman saya, kayaknya nggak mungkin bohong nih ya, nggak mungkin palsu kalau dia bilang asli. Terus saya bisa jelaskan juga kan, ini saya dari hadiah, ini nggak apa-apa, bisa beli 10 juta asalkan aku misal begitu ya, karena mengikhlaskan dengan harga 10 juta. Jadi terbatas gitu yang beli gitu ya. Pada saat produk kita berkualitas tapi murah, ya paling yang beli adalah yang kenal-kenal. Ya enak kok gitu ya. Sehingga saya beli, ini murah nih, kalau di luar 150.000 misalnya. Ya, jadi kalau kita bilang roll kick tadi ya. Ya. Maka harus sesuaikan saja harganya. Ya, jadi ada cerita waktu saya masih kuliah itu dulu. Ya, ada penjual lukisan, pemandangan itu dulu. Dia sampaikan dia pasang di gerai ya. Jadi waktu itu saya ikut seminar entrepreneurship ya, kewirausahaan di tahun 2003 kalau nggak salah, nggak 2004 2003 deh. Zamannya masih belajar gitu ya. Jadi ada kejadian waktu itu beliau jual lukisan gitu ya. Dijual di gerainya beliau lukisan itu karena kulaknya belinya ke masyarakat daerah sana ya. Waktu itu di Bali ya. Bali insya Allah murah belinya. Nggak salah waktu itu beliau cerita cuma 50.000 ya, 2003 tapi saya nggak tahu nilai 50.000 itu sekarang sudah nilainya berapa ya jika dihitung inflasi ya. Jadi 50.000 hingga dipasang lah di gerainya beliau itu, harganya cuma dinaik karena ini barang tidak ada harga pasarnya kan. Kalau lukisan itu maka dipasang harga 150.000. Ya. Qadarullah tuh ya 7 tahun nggak laku itu. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang harga 7 tahun bayangkan cuma. Jadi kalau nggak 3 tahun bertahun-tahun lah nggak laku. Ya. Kenapa ya? Dia bilang gitu kan. Padahal bagus nih lukisan gitu ya, lukisan pemandangan kalau nggak salah, gunung-gunung gitu ya. Bagus nih lukisan, saya ambilnya sih murah karena dari pengusaha lokal gitu ya, dari pelukis lokal, dari artis lokal gitu. Dan saya sudah naikkan, beliau sudah naikkan berapa 200% gitu kan, jadi 150, belinya 50.000 jadi 150.000, tapi nggak laku-laku. Ternyata dia pada saat itu sadar, 3 tahun kalau nggak salah, tapi tahunan lah.
Ya karena dapat ilmu baru, ternyata harganya harus sesuaikan, harus menghargai produk kita yang memang dia berkualitas dan memang sasarannya mungkin kalau lukisan banyaknya ya orang-orang menengah atas gitu ya, yang beli lukisan gitu ya. Akhirnya dinaikkan kalau nggak salah 700.000. Gerainya di Bali, saya ikut seminar beliau. Ya, kalau nggak salah dinaikkan 700.000, kalau nggak 800.000 gitu, hampir sejuta lah. Nah, baru diganti harga 1 hari saja ya, disampaikan ke Dalullah atas izin Allah nih. Hari ini diganti gitu ya, 700.000 dipasang lagi, dipajang lagi, dan memang trafficnya di tokonya memang bagus, di offline, di toko offline, karena tempat wisata di Bali gitu ya. Langsung dibeli seorang bule gitu. Ya, padahal itu udah bertahun-tahun nggak laku gitu. Pada saat dikasih harga murah, karena tadi ekspektasinya lah ini lukisan murah aman, ini nggak seneng gitu ya, nggak sesuai harganya dengan target marketnya. Pada saat mahal disangkanya wah ini prestis nih, ya sudah bagus lagi, kualitas nih, harganya mahal lagi gitu kan, 700.000 di tahun situ 2004 atau 2003 gitu ya. Langsung dibeli, pajang sehari doang, sehari saja ya, atas izin Allah pada Allah laku gitu ya. Jadi harga nih juga harus kita perhatikan ya. Jangan hanya main harga murah, yang penting murah ya, ini juga kadang tidak tepat. Pada saat produk kita adalah produk massal atau memang targetnya adalah menengah ke bawah, ya memang ya harga murah itu yang mungkin bisa dijual. Dan menurut saya ya memang tidak ada namanya harga mahal dan harga murah gitu ya. Yang ada adalah harga terjangkau sebenarnya. Ya jadi ya mungkin kalau mobil Ferrari, ya, mobil Mercy menurut saya mahal bagi saya gitu. Ya. Sampai miliaran satu mobil gitu. Tapi bagi yang memang sudah marketnya ya nggak bilang mahal, ya ini biasa aja gitu kan. Memang segini harganya, bahkan pada saat Mercy mengeluarkan seri yang lebih murah gitu ya, untuk bisa menjangkau banyak pasar, dia diprotes sama pelanggan yang setia gitu ya, pelanggan yang loyal bahkan advokat gitu. Tadi juga kita membahas tentang penjualan ini berkaitan dengan customer journey ya tadi, dari mulai try, buy, kemudian repeat ya. Try buy ini karena trust, kemudian repeat ini karena puas gitu ya, kemudian menjadi referral, mereferensikan produk kita, menjadi advokat, membela brand kita, perusahaan kita karena dia sudah loyal ya, sudah loyal karena brand kita memuaskan segala macam, sudah loyal. Maka jadi Mercy tadi mengeluarkan seri yang lain, seri C kelas 200 kalau nggak salah, dikeluarkan dengan harga 200 jutaan saja, itu diprotes ya. Wah ini bikin prestis kita turun nih pemilik Mercy gitu kan, jadi nggak sesuai dengan harga pasar, sehingga ditarik kembali gitu dan tetap menggunakan harga yang memang sesuai. Jadi ya rata-rata di para pengusaha UMKM itu mikirnya harga murah, padahal ya harusnya mindsetnya kita adalah harga terjangkau. Target market saya apa? Harga pasarnya berapa produk ini? Value kita apa? Ya. Kemudian ya pasang harga yang sesuai value. Ya harga ini juga berkaitan dengan value. Ya. Makanya kadang ada survei gitu ya. Dari ya survei kecil-kecilan juga bisa kita lakukan kepada target market kita. Kira-kira kalau saya mengeluarkan produk roll cake dengan fasilitas ini ya, kira-kira kamu ikhlasnya beli berapa gitu, harga berapa gitu, mau beli dengan harga berapa gitu. Kadang ada survei seperti itu ya. Maka ingin melihat value yang diberikan dengan harga yang sesuai gitu, biasanya gitu surveinya ya, ingin memberikan mengetahui value yang diberikan itu sebenarnya layak dihargai berapa gitu. Kadang dilakukan survei ya, akan dilakukan survei. Perusahaan besar pun juga seperti itu. Dan value ini tidak hanya berkaitan dengan feature atau fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan sisi emosional ya, perspektif emosional. Tadi kayak brand Mercy ini ya nggak mungkin murahan ya, harusnya mahal gitu. Malah Ferrari jual murah ya juga tadi, iPhone dijual murah juga mikirnya wah ini kayak palsu nih, kayak tiruannya nih kan, KW-nya gitu ya. Maka harusnya dijual mahal sesuai target pasar kita, harga. Makanya jangan berpikir mindset barang yang laris itu adalah barang yang hanya yang murah. Ya, bisa jadi karena memang target kita, produk kita adalah market kelas menengah ke bawah. Maka memang harga-harga yang murah lah yang dibeli. Karena harga pasarnya memang murah-murah gitu ya. Ya,
Bisa jadi, tapi lebih baik punya mindset adalah kita menyesuaikan harga yang terjangkau sesuai dengan target market kita. Yang pertama. Kemudian sesuai dengan value yang kita berikan. Itu yang kedua. Value itu ada dua, secara feature, ya kan? Bisa jadi target market kita adalah target pasar C misalkan. Tapi ya feature kita ada yang lebih gitu. Sehingga menaikkan value. Biasanya feature-nya 3 kita tambahkan 4. Value-nya naik. Sehingga barangnya mungkin sama ya secara jenis tipe gitu, tapi feature-nya beda. Maka kita bedakan sedikit harganya. Ya itu bisa jadi masih bisa lebih, masih laris aja gitu ya, masih laku aja. Masih bisa kita jual sesuai dengan ekspektasi kita. Apalagi ditambahkan value yang secara emosional tadi. Ya, membangun brand, nama baik ya gitu ya. Sehingga value-nya lebih tinggi. Ya, maka banyak yang di produk yang sama ternyata harga lebih mahal tapi lebih laris, tetap sama saja laris. Meskipun tetap disesuaikan dengan keterjangkauan daya beli di pasar, di target market kita itu ya. Tapi dia bisa ngasih harga lebih maksimal karena value-nya maksimal. Dari sisi feature, dari sisi emotional value. Ya. Bisa jadi yang barang A ini contoh apa? Misalnya pasta gigi gitu ya. Produk A ini sama sebenarnya target marketnya tapi lebih murah 5.000. Ya, ini lebih mahal 5.000. Tapi tetap yang laris yang ini gitu ya. Karena mungkin feature-nya lebih bagus. Kemudian secara value emosionalnya dari sisi brand ya. Yang dia bangun persepsi di pasar itu juga lebih bagus. Nah, kalau ngomongin ini kan masih ngomongin penjualan nih, kalau lagi ngomongin marketing juga lagi luas juga ya yang kita omongkan. Jadi tetap tapi penjualan ini berkaitan dengan pasar. Karena jualnya kita ya di pasar gitu ya, di pasar. Di konsumen ya. Konsumen ini kalau berkumpul banyak jadi namanya pasar gitu ya. Ya, jadi harga itu tadi ya harus kita ikhtiarkan, ya kita pikirkan. Ya kalau nggak belum punya tim ya sendirian gitu ya, kita diutak-utak, kalau bahasa saya apa ya, diutak-utak itu, diutak-atik lah ya, diutak-atik agar lebih laris gitu ya. Jadi mengadjust. Jadi saya juga di Royal Java Bakery ya, di perusahaan usaha saya yang jual kue juga kadang mengadjust harga gitu ya. Kadang ada yang terlalu mahal, kadang ada yang terlalu murah ya. Kita lihat ya, kita tes dulu market, kayaknya terlalu murah nih gitu ya, kok responnya kurang bagus kadang. Pada saat kita naikin harganya malah responnya bagus gitu, wah ini berarti terlalu murah ya. Tadi karena persepsinya loh, Java ini kita target kita kan B dan A ya, khususnya bukan A si B dan C yang klaim pengen kepada B gitu. Sehingga pada saat kita murah dia ngomong nanti ini yang versi KW-nya nih ya, untuk yang entry marketnya ya. Nah, jadi coba kita naikkan ternyata lebih laris. Qadarullah, tasjid Allah. Kemudian ada yang juga terlalu mahal gitu ya. Ya kenapa? Ekspektasinya nggak sama, value yang kita berikan mungkin nggak sama. Ya kita tes ya sebuah produk gitu ya di Royal Java Bakery, kita lihat loh, respon market kok kurang bagus nih. Nah, kita adjust harganya, coba adjust harga. Kalau secara feature kayaknya cukup deh gitu ya. Secara value brand kita sudah punya. Kemudian ya kayaknya ada sesuatu yang harus kita perbaikin gitu ya. Kita utak-atik gitu. Dari mana ya? Komponen kedua nih dalam sisi penjualan itu adalah harga gitu ya. Ya, maka kita coba turunkan. Ya. Kita coba lagi jual ke pasaran. Ternyata alhamdulillah ya. Ekspektasi kita akhirnya Allah mudahkan berhasil ya, penjualannya bagus ya, alhamdulillah. Jadi harga ini komponen yang kedua gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan target market yang di sana, disesuaikan harga yang terjangkau dan diperhatikan secara value ya, ekspektasi antara apa yang didapatkan oleh konsumen dan harganya harus seimbang, baik secara feature, value secara dohir atau yang tampak, ataupun value secara emosional.
Itu harus perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah, poin ketiga adalah pelayanan ya. Jadi kalau kita bahas penjualan adalah pelayanan gitu. Tadi responnya harus cepat, itu juga ikhtiar kita maksimal untuk semoga Allah mudahkan penjualan kita bagus. Apalagi di masa pandemi ini, ya cobalah berikhtiar menarik perhatian pelanggan dengan pelayanan yang maksimal gitu. Ya, tetap optimis sehingga tetap semangat yang melakukan segala sesuatu. Yang 3 poin tadi yang saya sampaikan, bahwa kondisi ini tidak mungkin terus menerus ya, innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Kemudian rezeki kita tidak berkurang sama sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga, ikhtiar maksimal kita ini insyaallah moga-moga dapat pahala karena kita niatnya karena Allah, karena ini perintah Allah. Bersungguh-sungguhlah Rasulullah SAW kepada hal yang bermanfaat gitu ya. Jadi tetap kita dalam melakukan pelayanan penjualan ya, baik konsumen yang baru atau apalagi yang sudah pernah menjadi konsumen kita, apalagi yang sudah repeat gitu ya, sudah beli dan mulai repeat, apalagi yang sudah memberikan referensi, ini harusnya dilayani dengan baik ya, yang maksimal. Bahkan sekarang ada namanya flywheel marketing gitu ya, melayaninya dengan memberikan hadiah, kejutan-kejutan ya, segala macam hal ya. Ini sudah diajarkan dari Islam gitu ya. Tahabbu ya, pada saat kita saling memberikan hadiah maka timbullah kecintaan ya. Maka saya pernah membaca sebuah artikel dari cerita seorang pengusaha, kalau nggak salah beliau toko bangunan gitu ya. Jadi beliau sering memberikan blank bonus ya, hadiah kepada konsumennya. Pada saat beliau konsumennya itu banyak yang membeli bahan bangunannya itu untuk membangun rumah atau renovasi pastinya ya. Nah, pada saat rumah itu jadi dia survei, biasanya kan yang beli itu kadang tidak langsung konsumennya tapi tukangnya gitu ya. Itu diberi hadiah pada konsumennya. Ini sudah lama saya dengar cerita ini, kalau nggak salah ingat tahun 2012 gitu ya. Mungkin istilah flywheel marketing belum ada ya, mungkin ya, jadi saya juga bukan pengamat marketing gitu ya, tapi beliau lakukan itu. Jadi apa hadiah yang diberikan kepada konsumen tersebut ya, secara cuma-cuma dan secara tiba-tiba gitu kan, ngagetin lah ya, blank bonus ya. Itu adalah ini kasur gitu, tempat tidur dikirimin gitu ya. Tentunya sudah dipertimbangkan secara value penjualan ya, kontribusi pelanggan tersebut ya, retensi, frekuensi dan sebagainya ya, value for money-nya ya. Dalam marketing ada istilah kontribusi yang kita perhatikan gitu ya, untuk kita memberikan feedback ya, seperti hadiah, bonus, segala macam. Jadi dikirimin itu tempat tidur, dan kaget kan konsumennya dan merasa senang, loh ini rumah baru, saya nggak harus beli kasur lagi gitu ya. Atau kalau saya pindahan, kasur yang lama saya bisa saya tidak pakai dan tidak saya pindah, jadi nggak ngerepotin ya. Ini dilakukan sehingga terbangunlah value secara emosional ya. Di pelayanan ini adalah salah satu faktor juga menurut saya adalah membangun value secara emosional ya. Memang ikhtiarnya banyak hal ya, Muslimpreneur. Jadi dari barang tadi seperti apa ya, kita utak-atik gitu kan, dari harga dan pelayanan nih. Nah, khususnya kepada yang pelanggan kita yang sudah beli, karena ini potensi untuk repeat, potensi untuk menjadi lebih loyal, menjadi referral dan advokat itu kan lebih mudah karena sudah beli ya. Makanya biaya marketing itu akan lebih besar. Ini semua mentor, konsultan menurut saya mengatakan hal yang sama. Biaya akuisisinya, cost acquisitionnya untuk pelanggan baru itu seharusnya lebih besar daripada kita merawat pelanggan kita, pelanggan yang lama gitu ya. Caranya dengan ya tadi inbound marketing tadi, nggak bisa istilahnya inbound marketing ya, flyer marketing kalau sekarang. Ya, jangan memberikan hadiah-hadiah tadi, itu salah satu pelayanan. Kemudian ya tadi hal-hal kecil ya, kayak fast respon, kemudian ya ada sampai melihat status WA-nya diperhatikan. Meskipun kalau kita tidak punya tim memang agak ribet mungkin ya, tapi ya mungkin dibiasakan ya.
Sehari kita luangkan waktu setengah jam gitu kan. Ya tidak banyak-banyak karena kita memang belum punya tim yang mengelola CRM kita, Customer Relationship Management. Ya maka kita sendiri aja gitu, nggak apa-apa setengah jam ya hal-hal apa, misalkan menyapa gitu ya. Pada saat ada status WA, ada dia lagi misalkan jalan-jalan, didoakan gitu ya. Ya semoga Allah melindungi fi amanillah. Ya mengucapkan selamat, misalkan ada hal yang ya, lulus dari tes, misalkan dari tes kerja gitu kan, apa-apa memberikan tahniah ya, memberikan selamat gitu, hal yang mubah. Kemudian mensupport ya, jika misalkan dari pekerjaannya ada yang sukses kita support ya, kita doakan yang lebih baik. Nah, hal-hal itu menimbulkan value secara emosional, dan pada saat kita konsisten melakukannya sehari ya, jangan banyak-banyak lah, setengah jam aja gitu ya. Ya untuk tadi menyapa, melakukan engagement, melakukan hubungan ya, pada konsumen kita yang kita sudah simpan nomor HP WA-nya, dan merespon statusnya apapun statusnya dengan hal-hal yang positif tentunya, yang tidak dilanggar syariat Allah, tidak melanggar syariat Allah maksud saya. Insya Allah akan menaikkan value kita, sehingga dampak terhadap penjualan kita moga-moga Allah mudahkan sesuai ekspektasi terus gitu. Karena pelayanan ini bisa jadi tidak langsung dampaknya, tapi ya bisa jadi seminggu lah, sepekan lagi, ya sebulan lagi bisa jadi kan. Ya, ini juga berkaitan dengan marketing gitu ya. Kemudian tempat menjual nih, ini pun juga perlu diperhatikan ya. Kadang juga berkaitan dengan harga. Jika di marketplace ini kadang harganya memang begitu bersaing ya. Jadi ya bisa kita sesuaikan ya, tempat menjual pada saat di offline ya, dengan fasilitas yang seperti apa mungkin bisa kita bedakan, nggak ada masalah ya. Jadi kita bedakan sesuai dengan, misalkan kalau dikaitkan dengan harga dengan tempat menjualnya di mana ya, sesuai dengan fitur yang kita berikan. Kemudian dengan pelayanan nih, penjual online maupun offline, kita harus juga membedakan ya, pelayanannya seperti apa. Kalau di offline seperti apa ya, dari mulai tempatnya ya, kenyamanannya gitu ya. Ini juga berkaitan dengan pelayanan. Jadi pelayanan ini banyak kaitannya kan dengan kualitas ya. Kalau saya sampaikan berkaitan dengan kualitas itu berkaitan dengan rasa ya. Rasa itu semua indera ya, dari mata, pendengaran ya, lidah ya, kemudian rasa di kulit ini apa namanya ya, kemudian di hati gitu. Itu ya berkaitan dengan pelayanan, kualitas ini nggak ada bentuknya gitu. Jadi menurut saya kualitas ini lebih pada indera ya, indera di tubuh manusia gitu ya. Jadi dari visualisasi, dari pendengaran, itu semua harus, dari penciuman juga itu harus sinkron ya, harus maksimal ikhtiar kita. Ya, contoh kalau di hotel bintang 5 tuh, itu ada harumnya khas biasanya. Ya, kita masuk membuat diri kita nyaman, relax, karena memang mereka men-setting atau mengatur sedemikian rupa. Memang dari mulai lobby sudah kita dibikin nyaman gitu, karena mereka business leisure gitu ya, bisnis untuk memang untuk tempat peristirahatan ya, tempat untuk bersantai-santai gitu ya. Jadi kalau hotel yang maksimal manajemennya, insya Allah dari mulai kita masuk ya, mulai dari turun mobil, dibukakan pintu segala macam, itu ada pelayanan kualitas ya. Sampai tadi indera penciuman pun perhatikan gitu ya. Ya, masuk itu udah wangi khas, bahkan wangi khas ini bisa sampai kita paham dengan brand ya, sudah teringat brand ya. Itu salah satu pembeda sebenarnya indera penciuman ini ya. Seperti ada saya ingat seorang profesor yang seorang profesor kuliner gitu ya, memberikan saran bahwa ya di dalam produk yang sama, misalkan misalkan burger gitu ya, burger sama-sama burger, salah satu pembeda value itu adalah termasuk indera penciuman
gitu. Jadi mungkin dikasih harum wangi apa gitu ya, wangi mint atau wangi lemon atau apa. Jadi burger ini misal ini kalau itu memang tidak mengganggu rasa, cita rasa misalkan. Jadi dari ini akan mengingat brand, oh kalau ini ya secara di bawah alam sadar itu. Ya jadi itu termasuk di tempat menjual di online atau offline kita sampai kalau bisa mengutak-atik dari kualitas dari semua indera pada tubuh manusia. Nah, jika di online ya ini lebih banyak kita mungkin belajar di para expert di digital marketing ya, digital ya, secara e-commerce, marketplace itu bagaimana mengoptimalkan penjualan online ya, secara SEO ya, SEM seperti apa itu bisa kita ikhtiarkan gitu ya, karena atas izin Allah itu memang hal itu jika diikhtiarkan secara maksimal, jadi online kita mengerti dengan SEO gitu ya, itu penjualan kita ya dengan izin Allah itu lebih mudah apa namanya. Tapi setelah memikirkan tadi ya barang, harga, pelayanan segala macam tadi itu juga kita pikirkan gitu ya. Ini faktor juga yang tidak bisa kita apa namanya pisah-pisahkan, tidak bisa parsial, jadi semua harus seiring sejalan gitu ya. Itu bisa menaikkan penjualan ratusan persen gitu. Ya jadi saya pernah punya cerita dari seorang teman itu Muslimpreneur, dari omset 300 jutaan diutak-atik digital marketingnya atas izin Allah ya, dioptimalkan gitu langsung jadi naik 200%, jadi hampir jadi sekitar 1 miliaran gitu ya. Jadi 300-500 jutaan kita naik 100-200% ya dalam waktu 2 bulan kalau nggak salah ya. Dioptimasi itu search engine optimasi ya, dioptimasi dari marketplace-nya segala macam. Tergantung juga yang digunakan medianya ya, ada website, ada marketplace, ada sosial media ya, dan banyak lagi ya. Ini lebih expert orang-orang yang menggeluti digital marketing ya, itu di marketing. Nah itu dari sisi tempat menjual ya, dan kalau bisa memang menggunakan omni channel, tapi kalau nggak bisa ya memang lebih mudah sekarang dengan online. Bahkan kalau kuliner ada ghost kitchen ya. Ini konsep ghost kitchen, nggak punya restorannya tapi kita bisa jualan dan omsetnya juga besar. Ini masalah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ada teknologi. Ini yang hasil hal positif yang kita bisa ambil dari perkembangan teknologi ya. Ubah alhamdulillah. Kemudian sistem dan teknik penjualan. Nah ini kita juga harus pikirkan dari sistem dan tekniknya ya, penjualan seperti teknik penjualan bundling ya. Jika beliau sudah repeat itu kita ada ya untuk menaikkan penjualan ya. Penjualan itu bisa naik angkanya itu kan dari dua sisi. Kalau ini kan cara ikhtiarnya 5 komponen tadi. Kita sudah sampai ke yang kelima, sistem dan teknik gitu ya. Tapi kalau secara hitung-hitungannya ya dari keuangan itu penjualan omset itu kan dari 2 sisi ya, dari kuantitas dan dari harga. Ya, maka kalau menaikkan penjualan bisa jadi naikkan harga atau kuantitas. Ya cara menaikkan kuantitas dengan teknik penjualan apa? Salah satunya bundling misalkan. Ya, dibikin paket tuh, ya paket promo, makan ayam 3 gratis 1, ya udah. Kalau beli 1 misalkan 5.000, kalau 3 di diskon sih memang, tapi jadinya belinya 9.000, ya naik ke tuh. Ya, contoh seperti itulah. Ya toh ayamnya 10.000, juga 1, beli 3 ada diskon 2.000, jadi 8.000 kali 3 berapa? 24.000 gitu ya, berarti 1 misalkan. Atau jadi 3 jadi 24.000 gitu ya, faktor family dan segala macam tuh. Itu kan bundling untuk menaikkan penjualan sebenarnya. Ada diskon sih. Harganya lebih murah memang, beli banyak lebih murah ya, tapi apa namanya? Akhirnya yang dibeli ya dari satu orang ini karena dia apalagi sudah pelanggan yang repeat ya, sudah repeat, akhirnya dia membeli nilainya lebih tinggi gitu. Jadi yang terakhir ya, teknik penjualan kita harusnya kita utak-atik. Ya bagaimana caranya, insyaallah moga-moga Allah mudahkan ya penjualan, hasil penjualannya sesuai ekspektasi kita. Yang tujuan penjualannya adalah supaya pelanggan puas, trust, yang pertama trust, kemudian puas dan menjadi loyal. Ya tiga yang saya simpulkan gitu ya. Jadi mulai dari yang percaya membeli produk kita, kemudian puas, akhirnya repeat, kemudian loyal, akhirnya menjadi referral dan advokat seperti customer journey tadi.
Jadi gitu, insyaallah ziyadah bisnis sharing, ziyadah bisa, insyaallah kita moga-moga istiqomah setiap hari Selasa ya di jam 8.30 ya sampai jam 10 maksimal. Ya, kita akan sharing dari berbagai hal ya, yang semoga bermanfaat bagi para muslimpreneur, pengusaha muslim ya, agar bisa bisnisnya bertumbuh ya dan berkembang ya, lebih kokoh ya, mudah dikelola, mempunyai tim yang handal ya, dan selalu menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan keberkahan ya, tidak hanya mengharapkan hasil segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini hanya hasilnya adalah berupa hal-hal yang dunia. Tentunya kita sebagai seorang muslim ya, obsesi kita adalah akhirat ya, surga firdaus Allah tanpa hisab, tanpa azab ya, amin. Sehingga kita tak lupa juga memperhatikan syariat Allah dalam seluruh kegiatan bisnis kita. Jadi saya akhiri ziyadah bisa kali ini. Semoga pekan depan kita bertemu lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih yang telah bergabung. Ini ada Pak Agung ya. Ada Kumau Kopi, Khairul Iluk, Darwis, Pak Darwis, Pak Andrianto, Kangen Boba, Pak Dika Sapta, Pak Junaidi, Pak Rikudo, Mas Ardi, Pak Mintono, Pak Agung, dan Pak Ivan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.